السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتوح العارفين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama yang lainnya yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala niyyati as-sahalah wal jamalah fi kulli al-umuri ad-diniyah wad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil 'inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي، وإلى روح الشيخ سيد سابق، وإلى روح الشيخ سيد محمد العالمي الملك الحسني، وإلى روح الشيخ علمي بن عبد المجيد، وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا، من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوار وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. حكم مانعها. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan motivasi dan ancaman orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang selanjutnya hukmu mani'iha, hukum orang yang tidak mau bayar zakat. Az-zakatu minal fara'idil lati ajma'at 'alaiha al-ummah. Zakat itu adalah bagian daripada kewajiban-kewajiban atau salah satu kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Maka dalam hadis disebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 hal, 5 ciri. Apa itu? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis salat, mendirikan salat, mengerjakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Kemudian apa lagi? Wa hajjil bait, menunaikan haji di Baitullah. Dan yang terakhir, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi zakat itu termasuk salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ishtaharat syuhratan, dan masyhur, sangat masyhur. Zakat itu sangat masyhur. Sehingga apa? Sehingga ja'alatha min daruriyatid din. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat itu bagian daripada pondasi-pondasi agama. Maka kalau seandainya Islam itu kurang sekok pondasinya, maka disebutkan tadi 5 pondasinya. Apa itu? Syahadat,
Salat, zakat, haji, puasa. Kalau pondasi itu hilang, sikok baik, maka bisa saja agama itu runtuh. Salat hilang misal, puasa hilang misal, atau zakat tidak ada. Maka dalam Al-Quran 82 ayat yang menjelaskan tentang salat dan zakat disatukan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah saja 2. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di juz 1 saja itu 2 ayat. Aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Sama. Disandingkan 82 ayat, Allah sandingkan zakat itu dengan salat, saking pentingnya zakat itu. Bi'aitsu, sekiranya lau ankara wujubaha ahadun, jikalau salah seseorang atau siapapun yang mengingkari kewajiban zakat itu, kharaja 'anil Islam, ini maka dia telah keluar dari Islam. Dia menyangka bahwa zakat itu tidak wajib. Dia menyangka bahwa zakat itu sunnah. Sehingga apa? Dia tidak mau bayar. Maka apa kata para ulama? Kharaja 'anil Islam, dia itu keluar dari Islam, qutila kufran, diperangi karena kekufurannya. Maka zaman Khalifah Abu Bakar, kemarin sudah saya ceritakan, zaman Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Karena mereka menganggap bahwa zakat itu ada pada zaman Rasulullah, dan mereka menganggap itu bukan zakat tapi itu adalah upeti. Maka sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, mereka tidak mau bayar zakat, akhirnya diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Illa idza kana haditsa ahdin bil Islam, kecuali orang itu baru masuk Islam, baru 2 hari, baru 3 hari, atau baru 4 hari, atau baru setahun dia baru masuk Islam. Kenapa boleh orang yang baru masuk Islam itu? Fa innahu yu'dzaru li jahlihi bi ahkamih. Karena dia itu tidak tahu hukum-hukumnya. Zakat itu wajib apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, amma man imtana'a an adaiha. Ada juga nih orang, dia tidak mau menunaikan zakat, tidak mau bayar zakat, ma'iqtiqadihi wujubaha, tetapi meyakini kalau zakat itu wajib. Dia Islam, yakinlah kalau zakat itu diwajibkan oleh Allah, tetapi dia tidak mau bayar zakat. Apa balasannya? Fa innahu ya'zamu bi imtina'ihi duna ay yukhrijahu dzalika 'anil Islam. Maka dia cukup berdosa, cuma berdosa, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau sudah mengingkari kewajiban zakat, dia menganggap zakat itu tidak wajib, maka sudah keluar dari Islam. Ini bahayanya. Maka zakat itu penting. Dulu ini saya baca di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah karya Al-Imam Abu Nu'aim, dan dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman Imam Al-Baihaqi. Ini ulama hadis. Dulu zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Memang inilah gitu kebiasaan kita. Maka dalam Al-Quran, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bahaya kepada manusia, da'ana li janbihi, maka manusia berdoa kepada kami, kata Allah, li janbihi, baik dalam keadaan berbaring, aw qa'idan, dalam keadaan duduk, aw qa'iman, atau dalam keadaan berdiri. Itu kalau kita sudah ditimpa bahaya, kemelaratan lah, kemiskinan lah, apa lagi, kemarau panjang lah, banjir bandang lah. Cobalah tengok, kalau ada gempa bumi, ribut Allah. Kalau ada kebakaran, ribut Allah. Apa lagi? Kalau ada banjir besar, ribut Allah. Virus corona melanda dunia, Allah. Baru ingat Allah. Itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Kalau manusia dilanda bahaya, maka manusia berdoa kepada kami baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berdiri. Cuman sebatas itulah. Maka Allah disebutkan dalam Al-Quran lanjutan ayatnya, falamma kashafna anhu durrahu
Pada saat kami hilangkan kemudaratan, kehilangkan bahaya yang ada menimpa pada manusia itu, marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Mereka balik lagi macam biasa, seolah-olah seakan-akan mereka itu tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir melanda, Allahu akbar, Allahu akbar. Seminggu sudah itu ramai masjid tu. Lagi banjir itu ramai masjid, penuh masjid. Gempa bumi ramai ke masjid. Sudah tidak terjadi lagi gempa bumi, masjid kosong. Maka dulu ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Sa'labah ni orang miskin. Saking miskinnya punya kain sekok cuma. Jadi kalau solat ke masjid tu kain tu sekok dah lah, bergiliran. Kalau selesai solat maghrib, dia tidak lagi zikir, langsung balik. Ngapa langsung balik? Karena kain yang dipakai ini dipakai lagi oleh istrinya untuk solat lagi. Saking miskinnya. Kita belum ada menemui orang macam itu. Saking miskinnya pakai cuma sekok, pakaian untuk solat. Ini Sa'labah. Maka pada suatu ketika Rasulullah nengok terus, Rasulullah melihat terus. Ini Sa'labah ini tiap kali solat berjamaah langsung balik, tidak zikir lagi. Maka pada suatu ketika Rasulullah bertanya, "Hai Sa'labah, mengapa engkau tidak mau berzikir setelah solat?" Apa kata Sa'labah? "Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Pakaian saya ni sikok ni lah, kain ni sikok ni lah. Kalau saya zikir, kalau saya berdoa, istri saya nunggu di rumah. Kalau saya zikir dan berdoa, maka istri saya tak dapat pakai kain ni untuk solat." Maka apa kata Sa'labah? "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan." Kalau begitu wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki harta kepadaku. Iko kata orang miskin, kepengen jadi kaya. Ketika miskin ibadahnya rajin luar biasa. Masjid tidak tinggal. Maghrib ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, rajin. Kalau begitu ya Rasulullah, supaya kain ini kami dapat seorang makainya, doakan ya Rasulullah, doakan kepada Allah ayyarzuqani malan, supaya direzekikan kepadaku, diberikan kepadaku harta yang banyak. Rasulullah marah, celakalah engkau wahai Sa'labah. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit yang ada pada dirimu itu kalau engkau syukuri, itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak dapat mikulnya. Itu pesan Rasulullah. Sedikit yang kau punya tapi yang kau syukuri, itu lebih baik daripada engkau punya banyak tapi tidak bisa mikulnya. Man kita ditakar cuma segelas, yang ditumpahi seember, mubazir keluar. Iya kan? Siapa yang nakari hidup kita? Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepada kita. Maka kita jangan heran rezeki kita itu banyak itulah. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah itu ingat, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Yang sedikit itu kalau engkau syukuri, itu lebih baik daripada banyak tetapi engkau tidak dapat mikulnya. Banyak orang yang lulus ketika jadi miskin, tetapi ketika diberikan kekayaan dia tidak lulus. Akhirnya apa? Balik Sa'labah. Besok pagi tambah nekat. Ya Rasulullah, doakanlah saya ya Rasulullah, supaya saya ini jadi kaya. Kalau saya kaya, kain saya ni tak ada lagi sikok ni. Kain saya mungkin sudah 2, sudah 3, sudah 4. Supaya saya nikmat ibadah. Apa kata Rasulullah? Hai Sa'labah, kamu Islam atau tidak? Islam ya Rasulullah. Islam itu yang jadi contoh siapa? Engkau ya Rasulullah. Engkau lihat aku kaya atau miskin? Miskin ya Rasulullah. Lalu mengapa engkau minta kaya kepadaku?
minta kayu dengan orang sama-sama miskin. Pulang, balik lagi Sa'labah ni. Setiap hari, setiap malam yang dipikirkan apa? Minta didoakan oleh Rasulullah supaya jadi kayu. Akhirnya hari ketiga tambah nekat. Pergi berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan pada Allah. Ud'ullaha ayyarzuqani malan. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu memberikan rezeki berupa harta kepadaku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jaminannya? Kata Sa'labah, kalau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku jadi kaya, aku akan menunaikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Itu kata Sa'labah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Itu doa Rasulullah kepada Sa'labah. Akhirnya apa? Diberikan oleh Rasulullah seekor kambing betina. Wahai Sa'labah, bawalah ni balik kambing ni, pelihara baik-baik. Bawa balik Sa'labah ni, pelihara baik-baik. Akhirnya apa? Kambing ini semakin lama semakin banyak. Dari satu jadi dua, dari dua jadi tiga, dari tiga jadi empat, dari empat jadi lima. Dan seterusnya semakin banyak kambingnya, semakin sibuklah Sa'labah mencari makan kambing itu. Akhirnya apa? Biasanya 5 waktu ke masjid, kalau sekarang cuma zuhur sama asar masjid. Bahkan saking banyaknya, biasanya Sa'labah ni sebelum azan sudah masjid. Kalau ikut orang sudah iqamat, dia baru tiba. Merosot ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah nanya kepada para sahabat, mana Sa'labah? Sa'labah sibuk ya Rasulullah, kambingnya sekarang banyak, ratusan kambingnya, dia mencari makan di luar sana. Aku dah sibuk, dah sempat lagi dia ibadah bersama-sama dengan kita di masjid ni. Apa kata Rasulullah? Kasihan Sa'labah, celaka ni Sa'labah. Akhirnya apa? Datanglah waktu menunaikan zakat. Rasulullah mengutus orang untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Wahai Sa'labah, Rasulullah mengutus kami supaya ngambil zakat kambingmu ini. Apa kata Sa'labah? Saya tidak mau bayar zakat. Ini bukan zakat, kata Sa'labah. 3 kali Rasulullah menyuruh utusannya untuk minta zakat kepada Sa'labah, tetapi Sa'labah tak mau bayar zakat. Akhirnya turun ayat surah At-Taubah ayat 75-76. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara manusia man 'ahadallaha, ada orang yang berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrarnya? La in atana min fadlihi, jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kami, lanasaddaqanna, niscaya kami akan bersedekah, niscaya kami akan bayarkan zakat, wa lanakunanna minas salihin, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala menemui kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Tetapi apa kata Allah? Lanjutan ayatnya surah Taubah ayat 76, falamma atahum min fadlihi, tetapi jikalau karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada mereka, bakhilu bihi, mereka malah bakhil, kikit, pelit, tak mau mengeluarkan sedekah dan tak mau mengeluarkan zakatnya. Ayat ini sindiran kepada Sa'labah. Akhirnya ayat ini disampaikan kepada Sa'labah, Sa'labah, ada turun ayat dan ayat ini ternyata menyindir kamu. Dibacakan ayatnya.
Ketika dibacakan ayatnya, Sa'labah pun akhirnya sadar dan beliau ingin membayarkan zakat. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya mau bayar zakat." Apa kata Rasulullah? "3 kali aku mengutus utusan untuk mengambil zakat hartamu, tetapi engkau tidak mau bayar zakat, maka bawalah pulang zakatmu itu." Rasulullah tidak mau menerima zakatnya. Sampai kepada Khalifah Abu Bakar, sampai kepada Khalifah Umar, tidak mau juga menerimanya. Apa kata Sayyidina Utsman? Ketika Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah yang ketiga, kata Sayyidina Utsman, "Rasulullah saja tidak mau menerima, apalagi aku tidak mau menerima zakatmu ini." Akhirnya apa? Sa'labah jatuh lagi miskin dan meninggal pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nih, kita nih pelajaran bagi kita. Sekalipun memang sebagian ada ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemiskinan yang ada pada diri kita, kemelaratan yang ada pada diri kita ini merupakan adalah takdir dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit yang kita punya itu kalau kita syukuri itu malah lebih baik daripada banyak tetapi kita tidak mampu memikulnya. Contohnya Sa'labah dibagi satu kambing, banyak akhirnya kambing, sibuk dia ngurus kambing, tidak sibuk lagi dengan ibadah. Ketika diberikan kemiskinan, dia aktif terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Banyak di antara kita orang yang kaya, dia yakin wajibnya zakat tapi dia tidak mau menunaikan zakat. Karena zakat itu sangat penting. Maka saking pentingnya zakat itu, al-hakim ay ya'khudhahu minhu qahran wa yu'azziruhu. Dan pemerintah, pemimpin, hakim itu boleh mengambil zakat itu qahran secara paksa kalau dia tidak mau bayar zakat. Ada memang orang yang mengatakan zakat itu tidak boleh diambil secara paksa, biarlah orang ikhlas. Logikanya, kita pegawai mau daftar pegawai negeri tidak ada paksaan. Ya tak? Ada tak? Ada tak yang maksa kau harus masuk pegawai negeri? Ada tak? Tak ada. Tetapi kalau sudah jadi pegawai negeri, maka kita dipaksa dengan aturan. Masuk jam sekian, balik jam sekian, harus penjer absennya pagi dengan siang. Kalau kantor pagi dengan sore. Kalau tidak, maka bahaya. Ini aturannya. Artinya apa? Kalau orang yang tidak Islam itu tidak ada paksaan masuk ke dalam Islam. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, dia harus dipaksa dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Artinya apa? Aturan buatan manusia baik kita taat, bagaimana aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakim itu, pemerintah itu boleh memaksa, mengambil secara paksa harta zakat itu. Dengan apa? Ini contohnya, bukan dengan kekerasan. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Apa dengan kekuasaan? Dibuatlah undang-undang tentang zakat. Sekarang sudah ada undang-undang tentang zakat. Apalagi perpres, peraturan presiden, apalagi peraturan gubernur Jambi, ada lagi peraturan daerah tentang zakat. Jadi bagi pegawai negeri dalam lingkup Kabupaten Muara Jambi misalnya, dalam lingkup Provinsi Jambi, itu wajib membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional yang ada di daerah setempat. Itu aturan. Jadi boleh secara paksa mengambil zakat. Itu contohnya. Dan insya Allah di Muara Jambi nanti akan keluar perda tentang zakat. Wala ya'khudha min malihi ayyada minha, dan tidak boleh mengambil lebih daripada hartanya, daripada harta zakat itu. Illa inda Ahmad wa Syafi'i fil qadim, kecuali menurut Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang qadim, pendapatnya yang lama. Karena Imam Syafi'i itu ada dua qaul. Pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim itu perkataan Imam Syafi'i yang lama, qaul jadid perkataan Imam Syafi'i yang baru. Fa innahu ya'khudhuha minhu. Maka kalau dalam pendapat Imam Syafi'i yang qadim dan pendapat Imam Ahmad, boleh mengambil harta zakat itu wa nisfa malihi, dan boleh mengambil daripada, ditambah dengan setengah daripada hartanya itu, uqubatul lahu, sebagai akibat karena dia tidak mau bayar zakat. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim.
Imam Al-Baihaqi dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Kata kakeknya Bahas bin Hakim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli iblin sa'imah, setiap unta yang diternak itu, fi kulli arba'in, kalau sudah sampai 40, ibnatul labun, maka zakatnya itu unta betina umur 2 tahun. La yufarriqu iblun an hisabiha, dan tidak boleh dipisahkan unta itu dari perhitungannya. Man a'taha mu'tajiran, siapa yang mengeluarkan zakatnya itu mengharapkan pahala, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Wa man mana'aha, maka barang siapa yang tidak mau bayar zakat, fa inna akhiduha, maka kami akan mengambilnya. Nah, ini kata Rasulullah, kami akan mengambilnya. Wa syatara malihi azbatan min azamati rabbina ta'ala, dan setengah mengambil atau menambah setengah daripada hartanya, daripada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yahillu li ali Muhammad minha syai'un, dan tidak halal zakat itu untuk Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para habaib itu tidak mau kalau diberikan zakat. Jadi kalau bagilah kepada orang habaib itu, dia tidak mau menerima. Karena kenapa? Karena ada hadisnya, la yahillu li ali Muhammad minha syai'un, tidak halal bagi keluarga Muhammad zakat itu. Maka dalam riwayat lain disebutkan as-sadaqatu awsakhun nas, zakat itu adalah kotoran manusia, fa innaha la tahillu li Muhammad wa ali Muhammad, dan tidak halal zakat itu bagi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tetap haram bagi keluarga Rasulullah dan ahlul baitnya, keturunan Rasulullah itu menerima zakat, sekalipun memang ada segelintir ulama yang membolehkannya. Allah a'lam bishawab. Ini artinya apa? Artinya Imam Syafi'i dalam pendapat yang qadim, Imam Ahmad itu bukan hanya mengambil harta zakat baik, tapi ditambah lagi dengan setengah harta orang itu tadi yang tidak mau bayar zakat itu. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Syekh Ibrahim bin Smith ini ada mengisahkan, ini ada orang 2 laki bini, ini lakinya pelitnya. Pelitnya bukan main. Mungkin pelitnya 7 keturunan tabo. Sedang makan dia laki bini. Dan kita hati-hati dengan pelit itu. Bisa saja berbalik dengan kita. Bisa saja dengan miskin kita kaya, balik jadi miskin. 2 laki bini pelit. Ini diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Lagi enak makan, datang pengemis ngetok pintu, minta sedekah. Akhirnya dibuka pintu oleh istrinya. Ditengok ternyata seorang pengemis. Tutup lagi, tanya dengan suaminya, bang, ada pengemis di luar tu. Macam mana, kita berikan atau tidak? Tak usahlah kita berikan. Untuk apa? Tak ada manfaatnya, kata suaminya tadi. Saking pelitnya tu. Saking pelitnya suamiku tadi, dengan istrinya, dengan bininya juga pelit. Ada ketemu orang macam tu? Ada ketemu orang macam tu. Bahkan kemarin itu dibuat orang sebagai lelucon. Dibuat status di Facebook itu, bagi bini sebulan jatah 10.000. Marah-marah setiap hari, lauknya kangkung, lauknya genjer, lauk kangkung, lauk genjer itu. Coba ada lauk ayam dari duit 10.000 tu. Tak telam bini duit 10.000 tu beli ayam. Mana ayam gini tu 40.000 sekilo. Akhirnya saking pelitnya ini, pelit juga dengan istrinya, akhirnya terjadi percekcokan, cerai. Sudah cerai, istrinya setelah masa iddah nikah lagi dengan seorang laki-laki yang baik. Tak ada dengan yang pelit pula lagi. Akhirnya apa? Kejadian yang sama terjadi pula. Ketika dia dengan suaminya makan, datang pengemis ngetuk pintu. Ketuk pintu. Ketika dibuka, ada pengemis tutup lagi. Dia teringat.
Teringat kenapa? Teringat masa lamanya, masa dulu dengan suaminya itu, dengan mantan suaminya. Ternyata apa? Ketika dibuka pintu, tutup lagi. Kenapa tutup? Ternyata yang mengemisnya itu mantan suaminya itu tadi. Akhirnya masuk nangis. Ketika nangis duduk di meja makan, maka suaminya yang baru ini, suaminya tadi bertanya, limadza tabkin? Mengapa engkau menangis wahai istriku? Apa kata istrinya tadi? Aku menangis karena yang ngemis di depan rumahku itu adalah mantan suamiku dulu. Akhirnya apa? Mendengar perkataan itu tertawa suamiku tadi. Nanya pula istrinya, bang, apa engkau tertawa? Asalkah engkau tahu pengemis yang di depan itu adalah suamimu, orang yang ada di depan ini adalah orang yang mengemis pada ketika engkau masih bersama dengan mantan suamimu. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu jadi pengemis, sekarang jadi orang yang ayo dapat istri yang pelit tadi pula dapat istrinya. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Syekh Ibrahim bin Smith dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Tambah nangis pula bini tadi. Tadi nangis karena nengok mantan suaminya eko pengemis. Yang kedua nangis pula karena pengemis yang dulu jadi laki dia pula. Allahu a'lam bishawab. Walau imtana'a qaumun an adaiha, jikalau suatu kaum itu tidak mau bayar zakat, ma'iqtadihim wujubaha, tetapi mereka itu meyakini kewajiban zakat, wa kanat lahum quwwatan wa min'ah, tetapi mereka itu punya power, punya kekuatan, artinya punya kekuasaan. Artinya kalau kita ngambil, bahaya kita nih. Punya kekuasaan, di mana-mana terkenal, di mana-mana banyak perusahaannya. Ini kalau kita ngambil secara paksa nih, susah juga, bahaya juga. Fa innahum yuqatiluna anha hatta yu'tuha, maka mereka itu juga berhak diperangi. Maksud diperangi di sini dengan cara kekuasaan. Diperangi di sini dengan cara menyampaikan dengan dakwah. Maka dalam hadis disebutkan, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah itu dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau kamu tidak mampu, kalau kamu bukan orang pejabat, kalau kamu bukan yang kerja di pemerintah, kalau kamu tidak punya kekuasaan, fa bilisanihi, maka cukup dengan lisanmu, sampaikan kebenaran ini, kamu sudah wajib zakat, sampaikan. Fa illam yastati', kalau kamu juga tidak mampu dengan lisan itu, dalilnya tidak paham dan apa segalanya tidak paham, fabi qalbihi, maka cukup dengan hati. Apa dengan hati? Doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang tidak mau bayar zakat itu bayar zakat. Tetapi apa? Wa dzalika adhaful iman, itulah yang selemah-lemahnya iman. Karena ada hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan itu, asamu minni, terjagalah dariku. Rasulullah yang jamin, Rasulullah yang menjaga. Apa yang dijaga? Dima'ahum, darah mereka itu dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau merangi. Apa lagi? Wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis riwayat Abu Hurairah, lamma tuwfiya Rasulullah. Ini yang saya ceritakan tadi. Lamma tuwfiya Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, wa kana Abu Bakrin, maka Abu Bakar itu menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah. Maka khalifah itu yang batas akhirnya itu sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu bukan lagi khalifah namanya.
Wa kana Abu Bakar, ketika Abu Bakar naik menggantikan Rasulullah sebagai khalifah, wa kafara man kafara minal Arab, orang-orang Arab yang kufur itu maka semakin menjadi-jadi kekufurannya, tidak mau bayar zakat. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar bertanya, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau memerangi manusia? Karena Khalifah Abu Bakar ini mau diperangi ini orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka Sayyidina Umar bertanya, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau memerangi manusia? Wa qad qala Rasulullah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka terjagalah dariku harta dan diri mereka, harta dan jiwa mereka, illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala, melainkan yang berkaitan dengan hak Allah dan perhitungan mereka itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu artinya sudah masuk Islam. Artinya sudah terjaga hartanya, sudah terjaga jiwanya oleh Rasulullah SAW. Lalu mengapa engkau memeranginya? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wallahi demi Allah la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz zakah. Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena salat itu berkaitan dengan zakat yang disebutkan dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Jangan sampai dipisahkan antara salat dengan zakat. Fa inna zakah haqqul mal, karena zakat itu adalah haknya harta. Wallahi demi Allah, lau mana'uni inaqan, jikalau mereka tidak mau memberikan seekor kambing yang belum berumur 1 tahun kepadaku, kanu yu'adduna ila Rasulillah, yang sebelumnya mereka berikan kepada Rasulullah, laqataltuhum ala man'iha, aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau bayar zakat. Itu nian ketegaran Abu Bakar Siddiq. Kalaupun Abu Bakar Siddiq itu orangnya kalem, tetapi dalam masalah hukum beliau tegas. Begitu juga sebaliknya Khalifah Umar, walaupun Khalifah Umar itu orangnya tegas, keras, tetapi dalam suatu permasalahan beliau juga pernah lembut. Beliau juga pernah melihat bagaimana orang miskin itu yang merebus batu supaya anak-anaknya bisa makan. Lembut hatinya, dia yang mengantarkan makanan itu kepada orang-orang miskin. Nah, begitu juga Abu Bakar yang memang asalnya lembut, tapi dalam suatu permasalahan kalau itu berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan ibadah kepada Allah, beliau itu tegas, beliau itu juga keras. Contohnya apa? Dalam masalah zakat, orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Maka apa kata Umar? Fa wallahi demi Allah, ma huwa illa an qad syaraha Allah sadra Abi Bakrin lil qital. Tidaklah yang ada pada diri Abu Bakar itu melainkan Allah lapangkan dadanya Abu Bakar untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Fa'arabtu annahu al-haq, dan aku mengetahui bahwa yang dilakukan Abu Bakar itu adalah benar. Sebelumnya Khalifah Umar menanyakan bagaimana memerangi manusia yang tidak mau bayar zakat itu, sedangkan Rasulullah sudah menjamin hidup, menjamin harta, menjamin jiwa seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka sudah diyakini oleh Abu Bakar tetap memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, tetap memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Maka seketika itu pula Sayyidina Umar pun mengatakan bahwa Abu Bakar itu telah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. 5 menit lagi kita menjelang waktu Isya. Ala man tajibu, siapa yang wajib zakat itu? Tajibu zakatu 'alal muslim. Zakat itu wajib kepada orang Islam. Di luar Islam tidak wajib. Lalu bagaimana dengan pemerintah yang minta bukan zakat, tapi biasanya pemerintah itu minta di perusahaan-perusahaan itu bukan zakat tapi termasuk ke dalam infak. Nah, karena banyak nih perusahaan-perusahaan di Muara Jambi ini, kayak di Niaso misalnya, di 58, di 35 dan lain sebagainya. Di Muara Jambi ini banyak perusahaan.
Nah, ini perusahaan-perusahaan ini bukan dipegang oleh orang-orang Islam. Lalu bagaimana mengambilnya? Itu boleh, tetapi bukan masuk ke dalam zakat, tapi masuk ke dalam infak. Itu ada di Musnas Kabupaten Muaro Jambi, diambil itu. Setiap perusahaan itu. Yang kedua, al-hurri, orang yang merdeka. Kalau dia budak, maka tidak wajib bayar zakat. Pilihlah nih. Kalau kita tidak mau bayar zakat, pilihlah. Yang ketiga, al-malik lin nisab, sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal bayar zakat. Kalau emas 86 gram emas baru bayar zakat. Kalau kita punya emas 86 baru bayar zakat. Kalau kambing minimal 40 baru bayar zakat. 40 sampai 100. Kemudian 201 sampai 200. Itu perhitungannya. Nanti kita bahas masalah nisab. Zakat pertanian itu berapa? 700 kalau bersih dan 1400 kalau kotor nisabnya, kilogramnya. Dan yang dikeluarkan zakatnya kalau diairi oleh air hujan maka 10%. Kalau diairi dengan air sekitar dewek, kita mengairkannya, maka zakatnya 5%. Ini zakat pertanian. Kalau unta 5. Nah, ini tentang nisab zakat. Jadi sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab maka belum wajib zakat. Min ayyi naw'in min anwa'il mal, yang merupakan bagian daripada beberapa bagian harta, alladzi tajibu fihi zakah, yang wajib di dalamnya membayar zakat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Waktu tinggal 2 menit lagi. Karena kita belum bahas, karena kita masih bahas masalah hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran tentang zakat. Baru nanti sudah kita mengenal hadisnya, sudah kita mengenal ayat-ayat Al-Qurannya, baru nanti kita masuk ke dalam bab tentang nisab dan haul zakat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup nih. Tutup. Waktu kita sudah hampir 1 menit lagi menjelang waktu Isya. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا التوبة والإنابة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وعلما نافعا وعملا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء وطول العمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا ولهم معونا على منهج الرشاد بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. اللهم يسر لنا وإياهم زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم
اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء واحشرنا في زمرتهم وارزقنا محبتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.